Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mepresentasikan materi mengenai korupsi dan praktek-praktek korupsi yang terjadi di Indonesia untuk memenuhi nilai tugas etika kerja dan keteknikan. Sebelumnya, saya akan mengenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Fahid Nugroho dengan NIM 17300210029. Lalu ada saya Budiman Prakoso dengan NIM 073002100009. Halo, ada saya Bagas Joseph dengan NIM 0730210008. Dan saya Jarimin Juru Safat dengan NIM 073002100021. Latar belakang, korupsi yang berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruption mempunyai arti yang beragam, yaitu bisa tindakan merusak atau menghancurkan. Corruption juga diartikan kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, kebejatan, dan tidak bermoral. Korupsi. Korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, korupsi mencakup berbagai tindakan seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam penggandaan. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada penggelapan. Jadi penggelapan adalah tindakan mengalihkan atau menggunakan dana atau aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk tujuan lain dari yang semestinya, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Lalu yang kedua ada proyek fiktif. Proyek fiktif adalah proyek yang diusulkan dan didanai, tetapi tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada penyalahgunaan anggaran. Jadi penyalahgunaan anggaran terjadi ketika dana yang telah dialokasikan untuk tujuan tertentu digunakan untuk tujuan lain yang tidak sah atau tidak sesuai dengan rencana awal. Lalu selanjutnya ada markup. Jadi ini adalah penyalahgunaan anggaran terjadi ketika dana yang telah dialokasikan untuk tujuan tertentu digunakan untuk tujuan lain yang tidak sah atau tidak sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya ada penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain secara tidak sah. Selanjutnya ada laporan fiktif. Laporan fiktif adalah penyalahgunaan laporan yang berisi informasi palsu atau tidak akurat untuk menutupi tindakan ilegal atau untuk mendapatkan keuntungan finansial. Lalu yang terakhir ada suap. Suap ini adalah tindakan memberikan atau menerima sesuatu yang berharga, bisa uang, barang, atau jasa, dengan tujuan mempengaruhi tindakan resmi atau keputusan seseorang dalam posisi kekuasaan. Selanjutnya ada penyebab-penyebab korupsi. Yang pertama bisa dari faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi ini ada kesenjangan ekonomi. Jadi kesenjangan ekonomi ini ketimpangan pendapatan dan distribusi kekayaan yang tidak merata, seringkali mendorong individu untuk mencari cara-cara ilegal guna meningkatkan pendapatan mereka. Lalu yang kedua ada rendahnya gaji pegawai negeri. Jadi gaji yang rendah bagi pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintah seringkali menjadi alasan utama bagi mereka untuk melakukan korupsi. Ketika gaji tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, godaan untuk menerima suap atau menggelapkan dana menjadi lebih besar. Lalu selanjutnya ada dari faktor politik. Yang pertama ada struktur politik yang tidak transparan. Jadi karena kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik dan birokrasi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk korupsi. Sistem politik yang tidak terbuka terhadap pengawasan publik memungkinkan pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka. Lalu selanjutnya ada kurangnya akuntabilitas. Jadi ketika pejabat pemerintah tidak bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka, kemungkinan besar mereka akan terlibat dalam praktik korupsi. Akuntabilitas yang rendah seringkali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Lalu selanjutnya ada faktor sosial dan budaya. Yang pertama ada budaya permisif terhadap korupsi. Jadi di beberapa masyarakat korupsi dianggap sebagai norma atau bagian dari kehidupan sehari-hari. Budaya yang permisif terhadap korupsi mempengaruhi sikap individu dan menciptakan lingkungan di mana korupsi dianggap dapat diterima. Lalu ada kurangnya kesadaran hukum. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi. Ketika masyarakat tidak memahami hak-hak mereka dan tidak tahu bagaimana melaporkan tindakan korupsi, korupsi cenderung tumbuh subur. Lalu selanjutnya ada faktor institusional.
Yang pertama ada lemahnya sistem hukum karena ketidakmampuan atau ketidakmauan sistem hukum untuk menegakkan aturan dan menghukum pelaku korupsi adalah faktor utama yang memfasilitasi korupsi. Kelemahan ini mencakup kurangnya sumber daya, kapasitas, dan independensi lembaga penegak hukum. Lalu selanjutnya ada kurangnya pengawasan internal. Organisasi dan lembaga pemerintah yang tidak memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat cenderung lebih rentan terhadap praktik korupsi. Lalu selanjutnya yang terakhir ada faktor pribadi. Yang pertama ada keserakahan. Keserakahan individu adalah salah satu motivasi utama di balik tindakan korupsi. Ketika individu menginginkan kekayaan dan kekuasaan yang lebih banyak dari yang mereka miliki, mereka mungkin akan melakukan tindakan korupsi untuk mencapainya. Lalu yang terakhir ada tekanan sosial. Tuntutan dan tekanan dari keluarga atau kelompok sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Misalnya kebutuhan untuk mempertahankan status sosial atau memenuhi harapan keluarga dapat menjadi pemicu korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bagas. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam materi dampak korupsi, yang dimana di sini ada 3 dampak, yaitu dari dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak politik. Yang pertama ini dampak ekonomi, yang dimana salah satu dari dampak ekonominya itu adalah kerugian finansial, yang dimana korupsi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, dan salah satu contohnya lagi itu ada penurunan investasi, lalu juga ada inefisiensi ekonomi, dan juga distorsi pasar. Lalu yang kedua ini ada dampak sosial, yang dimana salah satunya itu adalah ketidakpercayaan publik, yang dimana korupsi ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan pejabat politik. Dan juga salah satu dampak dari sosial itu juga ada ketidakadilan sosial, penurunan kualitas layanan publik, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ini kita masuk ke dalam dampak politik, yang dimana salah satunya itu adalah ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik ini membuat korupsi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, yang dimana ketiga pejabat publik terlibat dalam skandal korupsi, hal ini dapat memicu protes, kerusuhan, dan bahkan perubahan rezim. Ketidakstabilan politik ini juga dampak bernegatif pada pemerintahan dan pembangunan negara. Selanjutnya kita masuk ke upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Yang pertama ini ada penegakan hukum yang ketat, yang dimana pada upaya ini kita itu harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dengan memberikan sanksi yang lebih tegas dan setimpal. Lalu juga ada pembentukan regulasi yang jelas dan transparan, di mana ini membuat dan menerapkan regulasi yang jelas dan transparan untuk setiap proses birokrasi dan administrasi yang ada. Lalu masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana ini untuk memperkuat peran dan fungsi KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memberantaskan korupsi. KPK harus memiliki wewenang yang cukup untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi. Lalu masuk ke ombudsman dan lembaga pengawas, yang dimana ini meningkatkan kapasitas dan independensi ombudsman serta lembaga pengawas lainnya untuk mengawasi kinerja pemerintah dan penanganan keluhan masyarakat terkait korupsi. Lalu kita masuk ke penglibatan masyarakat dalam pengawasan, yang dimana ini itu salah satunya itu adalah mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan tindakan korupsi. Lalu partisipasi masyarakat juga dapat melaporkan tindakan korupsi. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui forum-forum publik, media sosial, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Lalu ada edukasi anti korupsi, yang dimana ini menyebarluaskan pendidikan anti korupsi di semua tingkat pendidikan dan masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya korupsi dan pentingnya integritas. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yeremia. Baik, di sini saya akan melanjutkan topik korupsi, yaitu korupsi di Indonesia. Korupsi ini merupakan fenomena yang telah lama menjadi permasalahan serius di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi, Indonesia menghadapi berbagai dampak negatif akibat praktik korupsi yang merajalela.
Korupsi tidak hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, memperparah ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun untuk contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia itu korupsi IKTP, di mana pada kasus korupsi ini merupakan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP yang dimulai pada tahun 2011, di mana pada kasus ini melibatkan penggelapan dana oleh beberapa pejabat pemerintah dan anggota DPR. Proyek ini awalnya bernilai sekitar 5,9 triliun, namun terjadi penggelembungan anggaran yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun. Pelakunya yaitu beberapa pejabat tinggi termasuk mantan ketua DPR yaitu Setia Novanto. Kemudian untuk kasus berikutnya ada korupsi Hambalang. Kasus korupsi Hambalang juga merupakan kasus korupsi yang merugikan negara. Proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, yang melibatkan penggelapan dana dan penggelembungan anggaran. Total kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pelakunya yaitu beberapa pejabat tinggi termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Dan yang terakhir merupakan korupsi Gayus Tambunan, di mana Gayus Tambunan merupakan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam praktik suap dan penggelapan pajak dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Kasus ini terungkap setelah penangkapan Gayus di Singapura. Kasus ini mengungkapkan korupsi yang merajalela di instansi pajak dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.